Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in my zeal. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi katakan shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Saya yakin dan percaya sukacita ada di tempat ini, amin. Dan saya juga percaya lawatan Tuhan sudah ada di tempat ini. Di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun keadaanmu, biar mari kita datang ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Kita sujud, kita rasakan kebaikan Tuhan di pada pagi hari ini di rumah Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang terlalu baik dalam hidup kita. Sebab Tuhan yang menyertai kita selama seminggu ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur sebab kami punya Tuhan yang baik. Terima kasih Yesus, karena kasih-Mu, karena kemuliaan-Mu, kami ada hari ini. Biar Kau yang hadir di tempat ini, penuhi hati kami. Sebab kami perlu Kau Yesus. Biar sukacita, biar damai sejahtera ada di hati kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Karena Engkau yang tahu isi hati kami. Engkau yang lebih tahu keperluan dalam hidup kami Tuhan. Kami mulai ibadah pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kita pagi berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Bertiru saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hati kami tak tahan menunggu-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah yang gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat padamu, tinggal dalam indahnya kasih-Mu. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang semuanya Engkau tahu Tuhan, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat. Amin. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi dengan hati katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hati kami Engkau tahu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan.
untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan. Oh, tinggal di dalam-Mu betapa indah, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, Yesus, tinggal dalam indahnya, tinggal di dalam-Mu. Ini kerinduan kami bersama-Mu. Mari sembah, mari naikkan penyembahan, sebab Dia Allah yang layak disembah. Dengan Roh-Mu, sebab kami percaya Engkau apa yang tahu isi hati kami, sebab hanya Engkau Tuhan. Rabaya, 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 rabaya. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Oh Jesus, 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 Jesus. Perlu hanya Engkau Yesus, yang kami butuhkan hanya Engkau. Ini hati kami yang kering, kami seperti rusa yang haus, rindu akan sungai dari-Mu.
Waktu kami butuh Engkau, Yesus. Biar setiap jam Tuhan kami memerlukan Engkau. Apapun keadaan kami, apapun situasi di lingkungan kami percaya kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang hebat. Biar di pagi hari ini Tuhan kami mau datang lebih lagi untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Karena kami percaya Tuhan kuasa-Mu sudah ada di tempat ini. Mukjizat-Mu sudah ada di tempat ini. Biar kami buka hati kami untuk lebih lagi memuji dan menyembah nama-Mu. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu bisa menjadi kekuatan dalam hidup kami. Bahkan firman-Mu bisa menegur hidup kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Lebih kencang lagi buat Tuhan kita yang ajaib. Shalom Bapak Ibu Saudara. Suaranya udah kedengaran tapi tangannya kayaknya masih kesemutan ya. Boleh angkat tangannya dulu coba semuanya. Nah, katakan shalom. Biar gak kesemutan, biar gak kedinginan, bisa sapa kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Salam, cari 10 orang, 5 orang. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Kita naikkan sebuah pujian, sebab Dia Allah yang sanggup. Tepuk tangan bersama-sama, come on! Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oh, oh. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sama-sama sorakan, Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari umat Tuhan, lambaikan tanganmu dan katakan Allah sanggup. Come on. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, oh, Allah sanggup segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Tidak pernah berubah, sebab kuasanya. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan, dulu, sekarang, dan selamanya. Selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Umat Tuhan mau lebih lagi muji nama Tuhan, amin. Yang mau kita bangkit berdiri bersama-sama, sebab Dia yang telah memberikan kita kemenangan. Bisa tepuk tangan Bapak Ibu Saudara semuanya lebih kencang buat Tuhan kita. Kita nyanyi bersama-sama. Na 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 na, 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 na na na. Umat Tuhan katakan bangkit, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya. Sekali lagi umat Tuhan, katakan bangkitlah, bangkitlah dan berkatakan atas hidup yang Tuhan berikan, yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Mari umat Tuhan, angkat tanganmu dan katakan, imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata,
Tuhan katakan, bangkitlah dan berkatakan berkat atasi hidup yang diberikannya. Dengan pasti katakan, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, siapa yang hebat? Mana suaranya umat Tuhan? Hebat Yesusku. Oh, berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Lompat untuk Tuhan, come on. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Kami bernyanyi, haleluya. Oh, panji kemenangan ku menang. Mari umat Tuhan, angkat kedua tangan kita, katakan imanku, imanku, come on, berkata, Tuhanku hebat Yesusku. Berkata, ku kuat melangkah. Sekali lagi, dengan iman katakan imanku, imanku berkata, Tuhanku apa? Engkau Bapa. Oh, berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Oh, ku memuji, kami bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Panji kemenangan ku menang. Katakan ku menang, ku menang. Mari umat Tuhan dengan iman katakan ku menang, ku menang. Sebab kita menang karena Tuhan kita yang ajaib, ajaib Kau Tuhan. Tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Sama-sama katakan, tak terbayang, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Biar segenap jiwa umat Tuhan katakan, segenap jiwa dan pengharapan dan-Mu serahkan rencana-Mu Tuhan. Kau Raja. Mari angkat dua tanganmu katakan, hanya Kau yang layak ditinggi. Yang bisa lompat buat Tuhan kita, kita lompat. 1, 2, 3, come on. Ajaib Kau Tuhan, oh, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Siapa namanya? Yesus Kaulah Raja mulia. Sorakan haleluya. Saat terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau
tanganmu katakan ajaib. Ajaib kau Tuhan. Mana suaranya bisa lebih kenceng buat Tuhan kita yang ajaib. Dia sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, 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 kaulah Raja mulia. Ajaib kau Tuhan, oh, agung dan perkasa. Ya sumber kemenangan dalam hidup kami, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Dengan iman katakan, Yesus kaulah Raja mulia. Oh Raja mulia. Sama-sama katakan, Raja mulia. Sebab Engkaulah Raja mulia dalam hidup kami Tuhan. Kekuatan kami, hidup kami, semuanya kami dapat karena keajaiban-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah, serah sekali lagi ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah. Sekali lagi umat Tuhan, dengan tangan terangkat katakan ajaib. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah kita berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Inilah iman kami kepada-Mu Tuhan, bahwa kami
Kami percaya di dalam Tuhan kami tidak akan goyah selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan cuaca yang baik kembali sehingga kami boleh menikmati yaitu suasana pagi hari yang cerah. Kami boleh beribadah dengan bebas, akses ke gereja pun kami boleh dengan leluasa. Kami bersyukur buat berkat-berkat-Mu Tuhan pada hari ini. Dan saat ini Tuhan kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang waktunya kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Engkau bagi kami, sebab sesungguhnya kami adalah hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu yang Maha Kudus Tuhan. Biar Engkau saja yang dimuliakan, Engkau saja yang ditinggikan, Engkau saja yang diagungkan. Tetapi biar pengurapan dari tempat yang Maha Tinggi mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Penuh dengan kuasa dan otoritas dari Tuhan untuk cakap mengajar jemaat-Mu. Dan biarlah setiap hati jemaat-Mu menjadi tanah yang subur untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya firman itu boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah-buah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kami siap dengar firman Tuhan. Jadikan kami bukan saja pendengar tapi jadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan katakan bersama dengan saya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk saudaraku, katakan shalom. Apa kabarnya? Haleluya. Buat jemaat yang belum kenal, saya bukan Bapak Gembala saudara. Ya, saya duplikatannya. Bapak Gembala ada di depan ya. Baik, puji nama Tuhan. Saya bersyukur pagi hari ini boleh ada di tengah-tengah saudara. Kemarin cukup dakdikduk, bahkan saya berdoa secara khusus kepada Tuhan, kasih suasana yang baik ya, cuaca yang baik. Karena akses Taman Pusaka itu kemarin banjir. Ya, depan rumah saya cukup dalam, sampai di atasnya mata kaki. Jadi sudah sebetis ya pergelangan kaki lewat lah gitu ya. Jadi kalau kita mau ke gereja, waduh bisa... bisa ngangkat sepatu semua tuh. Jadi syukur pagi hari ini kita boleh beribadah dengan bebas. Haleluya. Kalau Harris yang khotbah kita mulai dulu dengan pantun. Saya tunggu cakepnya. Jalan-jalan beli kue pukis. Biar kuenya kecil tapi berlapis. Ketemu lagi dengan saya si Harris. Yang walaupun badannya besar tetap manis. Jalan-jalan lihat delman. Lihat delman jalannya mundur. Jemaat, jangan pada tidur ya. Baik, hari ini kita mau belajar satu perkara yaitu pelayanan strategis. Bisa ditampilkan slide. Saya mau pastikan dulu saudaraku, saudara yang ada di tempat ini adalah hamba Tuhan. Coba saya mau tanya, yang merasa hamba Tuhan angkat tangannya. Yang merasa hamba Tuhan angkat tangannya, coba tinggi-tinggi saya mau lihat. Yang tidak angkat tangan, hambanya siapa? Saudaraku jangan terkotak-kotakan saudara ya. Wah kalau hamba Tuhan itu kan Pak Pendeta tuh Pak Gembala. Ya, sampean tuh yang khotbah hamba Tuhan. Loh, enggak. Saya mau bilang semua kita adalah hamba Tuhan. Oke? Baik. Hari ini kita mau belajar, loh, belum ditampilkan. Yaitu berbicara tentang pelayanan strategis. Wah, apa itu strategis? Kalau strategis itu berbicara tentang strategi itu berbicara tentang rencana masa depan yang menunjukkan arah sebuah organisasi, sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Itu strategi, saudaraku. Kalau strategis itu berarti artinya posisi, tempat-tempat, lokasi di mana yang bisa menunjang strategi itu bisa dijalankan. Itu namanya strategis. Hari ini kita mau belajar tentang pelayanan strategis. Saudaraku, kalau saudara dengar pelayanan strategis, maka mungkin saudara berkata, oh Pak Gembala tuh yang punya pelayanan strategis. Betul? Saudara mungkin berkata, oh pengkhotbah yang punya pelayanan strategis. Tuh WL tuh pelayanan strategis. Aduh saya mah tukang pel gereja, manalah pelayanan strategis.
Apalagi yang sudah lanjut usia, yang sudah tidak bisa apa-apa. Mana bisa saya melayani? Ya toh? Seringkali kita terkotak-kotakan seperti itu saudaraku. Tapi saya mau bilang hari ini kita mau belajar tentang apa itu yang disebut dengan pelayanan strategis. Mari kita buka Alkitab kita, next. Dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang pertama dan kedua. Enggak bisa ditampilkan di sini Pak ya? Harusnya terhubung ya. Jadi saya nengok-nengok. Baik, 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang pertama sampai kedua kita akan baca sama-sama. Dibaca, kata Pak Gembala. Saya belum suruh merenung. Baik, mana suaranya? Jemaat siap baca firman Tuhan? Yang siap baca firman Tuhan katakan amin. Nah, semangat dong. 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 2. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman. Saudara kalau sudah baca ini, maka saudara akan paham mengerti bahwa pelayanan strategis itu apa? Oh belum tahu juga. Apa saudaraku? Pelayanan strategis itu adalah berdoa. Katakan bersama, berdoa. 2, 3, berdoa. Amin. Saya percaya setiap jemaat pasti bisa berdoa. Doa itu enggak usah kata-kata puitis. Bapa kami yang di dalam surga. Engkau yang maha agung dan maha mulia. Saudaraku, Tuhan itu enggak perlu kata-kata puitis. Tapi saudara duduk di sana, saudara bisa berdoa. Amin. Saudaraku, kata Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dia berkata begini, berdoalah untuk kami. Saudara-saudara, berdoalah untuk kami. Kalau kata berdoalah dalam bahasa Indonesia, mungkin kedengarannya kelihatannya ya sudah suruh berdoa doang gitu ya. Next. Tapi kata di sini itu dalam bahasa aslinya menggunakan kata prosiukeste. Ya, bahasa Yunaninya prosiukeste. Wah, binatang apa nih prosiukeste? Next. Prosiukeste ini dalam bentuk bahasa imperatif. Apa itu artinya? Perintah. Bahkan dikatakan prosiukeste itu juga kata dalam bentuk present. Artinya setiap waktu. Saudara bisa nangkap? Artinya saudaraku, perintah dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika pada saat itu adalah perintah yang tegas dan mutlak kepada seluruh jemaat, kepada seluruh para murid di Tesalonika. Untuk apa? Untuk berdoa. Dan berdoanya bukan cuma sekali-sekali, tapi setiap waktu, sepanjang waktu terus berdoa. Berdoa bukan untuk diri sendiri, berdoa bukan untuk keluarga sendiri, tapi berdoa untuk apa? Alkitab katakan apa? Rasul Paulus katakan berdoalah untuk kami. Maksudnya apa? Kami itu bentuk jamak. Jadi maksudnya berdoalah bagi para rasul. Termasuk berdoa buat Rasul Paulus pada saat itu. Saya boleh katakan saudaraku hari ini pelayanan strategis seluruh jemaat bisa lakukan. Ada ketika engkau mau berdoa bagi para pemimpin-pemimpin gereja. Yang mau katakan amin. Amin. Saudara mengerti? Dan saya yakin dan percaya setiap kita bisa melakukannya. Itulah pelayanan strategis. Berdoa. Next. Berdoalah untuk para rasul. Next. Pelayanan, keluarkan aja dulu ya. Pelayanan strategis adalah berdoa untuk para pemimpin rohani. Pertanyaannya pagi hari ini. Enggak ada pointer ya. Next. Mengapa berdoa bagi para pemimpin rohani sangatlah penting? Atau saya boleh katakan begini. Mengapa berdoa bagi pemimpin rohani adalah pelayanan yang strategis? Next, yang pertama saya temukan adalah dikatakan di sana berdoalah untuk kami. Karena berdoa itu adalah untuk mendukung
figur strategis. Katakan bersama saya, figur strategis. Itu bapak-bapak ganteng saya taruh di sana fotonya. Saudaraku, saudara boleh, terima kasih, udah nyalain belum? Udah. Ya, oke, saya tinggal ini ya. Iya, oke, baik, terima kasih. Nah ini dong, mantap. Baik, figur strategis. Saudara boleh konsen coba, saya mau tanya, siapa menurut saudara figur strategis di gereja ini? Ayo. Ya? Pak Gembala. Ibu Gembala. Setuju. Loh, jangan salah saudaraku. Saya bilang figur strategis itu Bapak dan Ibu Gembala. Ya, bahkan kenapa saya taruh ini bapak-bapak ganteng, ya kemarin baru dilantik. Ini figur-figur strategis di gereja saudaraku. Ya, figur strategis ini penting saudaraku. Ya, ini maaf. Kenapa figur strategis ini penting saudaraku? Nanti kita akan lihat ke belakangnya ya. Figur strategis itu kalau saya boleh definisikan adalah orang yang memegang otoritas gereja. Saya taruh itu, Bapak ganteng dan Ibu cantik gitu ya di sana. Ya. Dia adalah orang-orang yang memegang perencanaan, pelaksanaan, bahkan evaluasi dalam gereja. Itu figur strategis saudaraku. Figur strategis adalah orang-orang yang menentukan arah organisasi gereja ini mau dibawa kemana. Figur strategis adalah orang-orang yang membuat keputusan-keputusan dalam gereja ini. Figur strategis adalah orang-orang yang dipercaya untuk mengembalakan domba-domba Allah. Halo, dengar. Yang dimaksud dengan mengembalakan domba-domba Allah bukan hanya cuma Bapak Gembala. Ini otoritas gereja. Bapak Gembala itu pemegang otoritas gereja, otomatis dia yang mengembalakan seluruh jemaat. Tuhan yang dipercayakan dalam gereja ini. Tapi dengar, engkau pemimpin kelompok sel, engkau ketua-ketua komisi, engkau guru-guru sekolah minggu, dengar, engkau adalah figur strategis. Kenapa? Karena engkau sudah dipercayakan domba-domba Tuhan kepadamu. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu saudaraku saya mau dorong nih, nanti ini kebetulan ya, bukan kebetulan, tapi saya percaya bahwa saya berdoa waktu lagi pas saya berbicara dengan Pak Gembala mau menempatkan saya pada satu departemen, saya bilang, udahlah gue pegang komsel, karena kenapa? Saya ada satu tantangan saudaraku, saya bilang nanti jemaat wajib terhisap di komsel. Amin. Wah berat nih, berat. Saya mau bilang, kalau bilang malas, saya nomor satu. Kalau dibilang capek, saya nomor satu. Tiap malam saya harus berjibaku dengan yang namanya macet dan nyampe rumah minimal jam 7:30. Ya minimal itu, artinya bisa lewat dari 7:30. Tapi saya coba mau untuk kita nanti komsel, saudaraku. Ya, untuk nanti kita coba kembangkan komsel. Kenapa? Kalau nanti Anda terhisap dalam komsel, Anda punya gembala kecil. Jadi kalau ada apa di tengah-tengah saudara, bahkan saudara bukan hanya punya gembala kecil, saudara punya sahabat-sahabat, saudara-saudara seiman yang akrab dengan saudara di komsel tersebut. Jadi kalau you ada apa-apa, nggak selalu Pak Gembala yang dicari. Paling tidak semua saudara-saudaramu seiman sudah tahu duluan. Oh terbina hubungan yang akrab. Makanya dalam komsel jangan gosip. Komsel bahas firman Tuhan, yang mengerti katakan amin. Ya, bina hubungan yang akrab. Amin. Ya. Lalu figur strategis itu, saya kembali lagi, figur strategis adalah orang-orang yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Pernah enggak doain Pak Gembala sebelum khotbah? Halo? Nih pagi ini nih. Udah tahu kan? Kemarin foto saya udah disebar-sebar di grup. Ada nggak doain saya sebelum naik mimbar? Hah? Haleluya. Doain saudaraku. Bang saya mau bilang sebelum Anda nanti duduk ya. Waktu lagi pas Anda datang Anda duduk. Sebelum Anda dengar firman Tuhan. Anda duduk untuk saat teduh. Nggak lama-lama deh. 1-2 menit. Berdoa buat para WL, pemain musik, singer. Ya, berdoa bagi pembicara yang nanti sebentar akan mengajar. Pernah enggak saudara doakan?
atau cuek, datang aja udah terlambat, wah udah buru-buru. Saya percaya saudaraku bahwa setiap kita pasti mau rindu mendoakan figur-figur dari strategis kita. Amin. Pertanyaannya, kenapa berdoa bagi figur strategis itu penting? Dengar baik-baik, karena figur strategis adalah sasaran utama dari iblis. Bahkan karena dampak dan pengaruh kejatuhan para figur strategis sangat besar bagi pekerjaan Tuhan. Ini saya mau bandingkan, maaf. Bukan saya ngecilin loh ya, bukan saya ngecilin. Kalau pemain musik ada yang jatuh, kira-kira gimana? Ya paling Anda di-replace lah, didisiplinkan lah sama gereja, betul? Tapi Anda akan digantikan orang doang. Gereja goncang nggak? Nggak goncang. Tapi coba mikir nggak? Kalau bapak yang ganteng ini, kenapa-napa di luar, diganggu sama nyot-nyot di luar, lalu bapak gembala yang ganteng ini kecantol sama nyot-nyot di luar, kira-kira gereja goncang nggak? Kita Polres Gago udah ngalamin ya. Udah jadi ngingetin dosa masa lalu. So, dengar, figur strategis itu justru semakin tinggi, panah api si iblis semakin galak, semakin jahat, nyerang itu gembala, pemimpin-pemimpin gereja. So, berdoalah. Yuk, ini saya cepat aja karena tadi Pak Gembala udah pesen. Kita baca sama-sama ya, figur strategis adalah target dari iblis. Kita baca sama 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 2. 2, 3. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang-orang yang ditelannya. Dengar baik-baik, Rasul Petrus menuliskan pesan pasal 5 ini khususnya. Dia katakan apa? Lihat yang saya beri tanda merah. Aku menasihatkan kepada apa? Kepada jemaat. Bukan kepada para penatua. Artinya apa? Kepada pimpinan gereja. Kepada leader-leader gereja. Kepada figur-figur strategis dalam gereja. Apa nasihatnya? Tuh nasihatnya. Gembalakan kawanan domba. Apa katanya? Jangan cari untung sendiri, tapi pengabdian. Dengar. Banyak. Ya, ini nggak rekam ya? Direkam ya. Hamba-hamba Tuhan yang saya bilang motivasinya, sudah maaf. Dalam pelayan pekerjaan Tuhan, saya sering kali dinasihatin sama kakak saya ini. Jangan mau dimanfaatkan sama pendeta. Ngerti maksudnya? Saya punya komitmen saudaraku, ketika saya, nggak usah tegang saudaraku, saya bukan pendeta kok. Sama sampai saudara. Cuman saya waktu lagi pas terpanggil untuk sekolah, belajar. Dan ketika saya sudah lulus S2 saya, magister teologi saya, puji Tuhan, mulai laku untuk di luaran. Ya, wah khotbah di sana, khotbah di sini. Aduh, saya paling terenyuh saudaraku. Ya, kalau saya udah melayani gitu di gereja yang kecil, yang sederhana gitu, saya dikasih PK gitu. Jujur bicara itu hati saya terenyuh gitu. Nah, seringkali saya kembalikan aja udah saya ini kan. Jujur saudaraku, itu memang kemauan saya, inisiatif saya, karena saya mau memberkati gereja tersebut. Tetapi saya perhatikan, banyak hamba-hamba Tuhan yang mencari
keuntungan pribadi. Ya, itu AI-nya bunyi. Karena dari suara saya yang terlalu keras masuk dia. Ya. Banyak yang mencari keuntungan, bahkan sudah mencari nafkah. Saya berdoa saudaraku, biar Pak Gembala kita jangan sampai seperti itu. Makanya jemaat perlu mendoakan Pak Gembala supaya jangan cari keuntungan pribadi. Yang mau katakan amin. Bahkan yang lebih hebatnya lagi dikatakan apa? Ini Pak Gembala berhadapannya, para pemimpin figur-figur strategis ini berhadapannya dengan apa? Dengan iblis sebagai lawan, yaitu singa yang mengaum-ngaum dan apa? Berkeliling. Dengar baik-baik, iblis gak pernah cuti. Apalagi cuti melahirkan sampai 3 bulan, gak pernah. Dengar baik-baik, gak pernah. Makanya jangan aneh, justru yang diserang itu para pemimpin-pemimpin. Yang mengerti katakan amin. Next, supaya cepat. Yang kedua, saudaraku, berdoalah karena yang kita doakan targetnya adalah figur strategis. Yang kedua, tetap di ayat 1 dikatakan begini, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang terjadi di antara kamu. Yang kedua saya perhatikan adalah karena doa kita memiliki target strategis. Tadi figur strategis, yang kedua kita berbicara kenapa doa Proseukeste itu sangat penting. Karena doa kita memiliki target strategis. Next. Supaya firman Tuhan beroleh kemajuan. Apa maksudnya? Yaitu firman Tuhan diberitakan oleh pemimpin rohani dan mengubahkan hidup seseorang. Saudaraku, saya mau tanya. Kalau misalnya ada seorang jemaat yang tadinya tukang merokok. Ini saya punya kesaksian pribadi, saudaraku. Ya, saya berkhotbah biasa aja, saudaraku. Saya berkhotbah biasa. Tapi sesudah selesai saya berkhotbah, orang ini menghadap Pak Gembala. Lalu dia bilang, saya ditegur dengan firman Tuhan apa yang disampaikan oleh Pak Heris tadi. Saya punya komitmen untuk mulai hari ini tidak merokok lagi. Saya tanya, apakah firman Tuhan mengalami kemajuan? Amin. Itulah yang dimaksud dengan firman Tuhan beroleh kemajuan. Yang tadinya berdosa, yang tadinya berzina, yang tadinya tukang korupsi, tapi dengar firman Tuhan, berubah hidupnya. Itu yang namanya beroleh kemajuan. Firman Tuhan dihidupi oleh para murid dan memajukan pelayanan. Sehabis bertobat, lalu mulai terjun dalam pelayanan. Dan saya rindu saudaraku, bahwa setiap kita seperti itu. Amin. Ketika Anda mulai terjun dalam pelayanan, gereja ini semakin hari semakin berkembang. Apakah itu yang disebut dengan firman Tuhan beroleh kemajuan? Yes. Amin. Bahkan pelaku firman Tuhan semakin maju dalam pelayanan. Dengar baik-baik. Tidak ada Haryanto Winata, tidak ada Heris Winata yang berdiri di mimbar sampai hari ini. Kalau tidak pernah kami diberi kesempatan ketika kami remaja berkhotbah. Ya Pak Gembala, betul ya? Hari itu khotbahnya masih, ya Kak Hendi juga ya. Tidak ada itu. Khotbah-khotbah yang kayaknya, tapi semua karena kesempatan diberikan. Dan semakin hari semakin maju dalam pelayanan. Bukankah itu yang dimaksud dengan firman Tuhan beroleh kemajuan? Amin. Saya ingat dulu pemain-pemain musik ini terbatas. Ya, Ko Andi, anaknya Pak Agus Kurnia. Hanya dia terus pemain musik abadi di gereja. Ya, saya ingat banget waktu lagi Intan mulai gabung, kemana musiknya gitu ya. Udah tang teng tong belentang belentong gitu. Tapi makin lama-lama Intan sekarang pakarnya. Harus saya akui memang bagus mainnya. Yang tadi yang Chris ya. WL-nya mantep. Jujur saya pribadi saya terberkati. Saya terberkati. Bahkan boleh dikatakan nih jujur nih tapi jangan gede kepala loh.
Selama saya kembali back to Poris Gaga, ini WL yang ciamik. Ya kalau kayak ini mas saya tahu lah, karena ini orang lama lah, ya udah jam terbangnya udah beda. Tapi kalau dari yang generasi-generasi ini, wah bagus. Bukankah itu artinya firman Tuhan beroleh kemajuan? Yes. Dan saya rindu setiap kita berdoa agar firman Tuhan beroleh kemajuan. Anda terus berkembang dalam pelayanan yang dulunya anggota kelompok sel, sekarang jadi pemimpin kelompok sel. Yang mau katakan amin? Janji ya. Oh saya target loh, 10 kita punya kelompok sel. Gampang kok, Taman Poris Gagah ya. Nanti tak mau ganti nama-namanya, jangan pakai nama lokasi. Karena kalau pakai nama lokasi nanti terintimidasi. Saya orang Cipondo, tapi saya suka loh ikut Kak Hendy. Enggak boleh, karena kamu bukan orang Taman Poris Gagah. Ya siapa bilang? Enggak, Anda di mana nyaman ikut komsel, ya gabung. Nanti sudah 20 orang, kita pemekaran. Wah, emang provinsi doang pemekaran, kita pemekaran komsel. Langsung dari 3 jadi 6, 6 jadi 12, multiplikasi. Amin. Bukankah itu yang dimaksud dengan firman Tuhan beroleh kemajuan? Berdoalah. Amin. Bahkan dikatakan begini, biarlah firman Tuhan dimuliakan. Saudara, saya mau ngomong begini loh. Tantangan terbesar para pelayan-pelayan di mimbar ini adalah bukan Tuhan yang dimuliakan, tapi kami-kami inilah yang dimuliakan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Maksudnya begini, kasih tepuk tangan buat gua dong. Itu. Yang wajib dimuliakan seharusnya adalah firman itu sendiri. Tapi seringkali penyampai firman, pengkhotbah itu justru mencuri kemuliaan Tuhan. Dan si hamba Tuhan itu mencuri kemuliaan Tuhan, maka si hamba Tuhan itulah yang dimuliakan. Hati-hati saudaraku. Saya mau bilang begini, Anda boleh ngefans dengan Pak Gembalamu. Tapi dengar, Pak Gembala cuma sebagai jembatan. Hati-hati. Jemaat, saya mau ingatkan dulu nih. Saya datang kemari tidak ada motivasi apapun. Saya datang kemari lurus adalah untuk melayani Tuhan. Dan punya misi, yaitu menyukseskan apa yang divisikan oleh Pak Gembala. Jadi jangan dibanding-bandingin ya. Ojo dibanding-bandingi. Heri sama Haryanto, oh khotbahnya bagusan. No. Apalagi ada yang muji-muji gue. No. Amin. Amin. Saya harus ngomong duluan, saudaraku. Bukan saya GR, bukan. Tapi itu manusiawi. Tapi saya mau ngomong begini. Jangan dibanding-bandingkan. Supaya apa? Firman Tuhan yang dimuliakan. Bukan saya atau Haryanto yang dimuliakan. Anda boleh fans dengan pendeta-pendeta besar. Silakan. Siapa? Pak Philip Mantovani. Anda boleh ngefans dengan siapa? Gilbert Lomoindong. Silakan. Tapi dengar baik-baik. Mereka cuma hamba Tuhan. Jangan jadikan mereka sebagai Tuhan yang dimuliakan. Tapi biar firman yang dimuliakan. Mimbar ini bisa jadi berhala buat pengkhotbah saudaraku. Dan saya mau katakan kepada siapa yang melayani mimbar ini bisa jadi berhala buat kita. Tahu berhala? Timothy Keller berkata, apa yang disentuh, yang colek oleh orang dan engkau tersinggung, itulah berhalamu. Contoh, saya pengkhotbah tuh, lalu ada yang bilang, khotbah lu jelek, khotbah lu enggak bagus. Terus saya langsung bilang, siapa kamu? Sekolah teologi aja tidak, S2, S3. Bahasa Yunani aja enggak tahu, bahasa Ibrani kagak ngerti. Sok-sok mau koreksi khotbah saya. Hati-hati. Saya sudah menjadikan mimbar saya jadi berhala. Silakan. Anda para pelayan mimbar. Hati-hati. Jangan sampai ketika ada orang yang mengkritik Anda dan hati Anda langsung panas. Hati-hati.
pelayananmu bisa menjadi berhala bagimu. Yang mengerti katakan amin. Kolose 1 ayat 28 sampai 29. Dengar para pelayan-pelayan Tuhan. Kita baca dengan hati yang sungguh-sungguh. 2, 3. Dialah yang kami beritakan. Siapa yang kita beritakan? Yesus, dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi apapun yang kita lakukan, para pengkhotbah, para pelayan-pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu, dengar baik-baik. Yesuslah yang kita beritakan. Jangan sampai kita yang dipermuliakan. Bahkan dikatakan begini, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Artinya apa? Doa jemaat bagi para pemimpin-pemimpin gereja, para pemimpin-pemimpin rohani sudah terbukti pada jemaat di Tesalonika. Rasul Paulus katakan sama seperti yang terjadi di antara kamu. Artinya bukti adanya jemaat Tesalonika, bukti ada jemaat mula-mula itu karena doa para jemaat. Bahkan para jemaat yang tadinya jemaat, saya rindu kita juga sama. Yang tadinya jemaat menjadi dimuridkan. Karena jemaat itu cuma 5D. Datang, duduk, diam, dengar, dadah. Itu jemaat. Tapi kalau dimuridkan, Anda mau bertumbuh. Anda mau berkembang. Anda mau melayani. Yang mengerti katakan amin. Yes. Yuk kita baca sama-sama. Kisah para Rasul 4 ayat 29. 2, 3. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Saudaraku, kisah 4 ayat 29 ini latar belakangnya ketika pada saat itu Rasul Petrus dan Rasul Yohanes itu ditangkap oleh Sanhedrin, yaitu mahkamah agama pada saat itu. Ditangkap, lalu dipenjarakan, lalu mereka dipesankan apa? Tidak boleh lagi ngajar tentang Mesias, tidak boleh lagi mengajar Yesus Kristus adalah Tuhan. Mereka terancam karena merasa bahwa orang-orang Yahudi akhirnya banyak yang percaya terhadap pengajaran-pengajaran mereka. Tahukah saudara, ketika Petrus dan Yohanes itu mereka dibebaskan, ya mereka keluar, apakah mereka langsung kembali melayani? Enggak, saudaraku. Mereka kembali dulu kepada kelompok kecilnya. Makanya saya bilang tadi, penting banget kelompok sel. Kembali lagi ke kelompok kecilnya, dan kelompok kecilnya mendoakan kedua rasul ini, doanya katakannya begini, sekarang ya Tuhan lihatlah bagaimana mereka, yaitu orang-orang Yahudi, majelis-majelis Sanhedrin itu mengancam kami. Loh, kok kata kami? Pertanyaannya, yang diancam siapa? Halo, yang diancam siapa? Petrus. Ya, yang diancam Yohanes. Emang yang diancam jemaat? Enggak. Yang diancam para pemimpin. Tapi yang ditulis apa? Kami. Artinya apa? Kalau pemimpinnya sakit, kalau pemimpinnya disakitin, maka seluruh jemaat merasa sakit. Berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Dan apakah firman beroleh kemajuan dan dimuliakan? Lihat, Kisah para Rasul 6 ayat 7, 2, 3. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem apa? Makin bertambah banyak. Perhatikan baik-baik. Bukan kata-katanya jumlah jemaat di Yerusalem. Tapi apa?
jumlah murid. Artinya ada kemajuan yang tadinya jemaat menjadi murid bertambah banyak. Maka sangatlah penting prosiokeste ini dilakukan oleh jemaat. Yaitu apa? Berdoalah. Amin. Amin. Supaya apa? Firman Allah semakin beroleh kemajuan dan dimuliakan. Semakin hari jumlah murid semakin bertambah. Dan saya rindu semakin hari jumlah murid semakin bertambah di gereja ini. Yang mau katakan amin? Amin. Berdoalah. Amin. Bahkan sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Yang mau katakan amin. Oh, enggak ada yang mustahil, saudaraku. Enggak ada yang mustahil. Saya percaya itu. Dan yang terakhir, haleluya. Supaya kami terlepas dari pengacau dan orang-orang jahat, dikatakan di sana. Ya, ayat yang kedua. Yang ketiga saya perhatikan kenapa doa kita sangat penting. Yaitu karena kita menghadapi apa yang disebut dengan tantangan strategis. Katakan bersama dengan saya, tantangan strategis. Ayat 2 katakan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Saya cepat aja. Kata pengacau atau pon ya dalam bahasa aslinya itu adalah orang-orang dari dalam jemaat itu sendiri. Saya berharap Anda bukan pelakunya. Amin. Orang-orang ini tidak fokus pada pemberitaan Injil. Tidak fokus pada perdamaian di tengah-tengah jemaat. Tidak fokus pada pertobatan jemaat. Tidak fokus pada penebusan dalam Kristus. Orang-orang seperti ini di dalam gereja. Dia tidak fokus kepada satu tubuh di mana Kristus adalah kepala gereja. Yang ada pada mereka adalah aku, kepentingan aku, dengarkanlah aku, ini pendapatku. Pemimpin harus dengar apa kataku. Itu pengacau. Ini firman Tuhan loh ya. Ini firman Tuhan katakan. Dengar, Paulus dalam pelayanannya itu selalu berhadapan dengan dua kelompok pengacau di tengah-tengah jemaat. Yang selalu menyebut dirinya dengan menyebarkan Injil lainnya. Ya khususnya dalam Galatia saudaraku. Saudara kalau baca Alkitab Perjanjian Baru secara keseluruhan, surat-surat Paulus kepada jemaat-jemaat, maka saudara akan temukan dua kelompok ini di tengah-tengah jemaat. Kelompok yang pertama yaitu kelompok yang menyebarkan Injil liberal atau antinomian. Apa itu? Injil liberal adalah Injil yang orang percaya pada Kristus, menerima pengampunan Kristus. Saking menerima pengampunan Kristus, maka hidupnya sembrono. Sekali terima Yesus, selamat tetap selamat. Keselamatan adalah kekal. Itu pandangan mereka. Nah hari-hari ini saya mau bilang, Injil model kayak gini pun tetap ada di tengah-tengah gereja. Hyper grace, cheap grace, itu adalah Injil liberal, saudaraku. Jadi orang Kristen. Dugem jalan terus. Judi, jagonya. Judol apalagi. Di gereja pegangnya Alkitab. Haleluya. Di luar gereja alkohol. Mabuk terus. Di gereja teriaknya keras. Haleluya. Di luar gereja teriaknya halilintar, maki orang, kebun binatang keluar. Ini Injil liberal saudaraku. Ya. Tapi sebaliknya saudaraku, Paulus juga berhadapan dengan orang-orang dengan Injil legalistik. Yaitu Injil agamawi. Yaitu keselamatan Kristus gak cukup. Harus ditambah dengan hukum Taurat. Kalau mau selamat, tetap jadi mengikut Kristus, tapi plus
sunat. Kamu bukan golongan orang bersunat, tidak boleh kumpul sama kami. Kamu bukan pengikut Kristus yang sesungguhnya. Itu Injil legalistik, saudaraku. Loh, hari-hari ini sama toh, banyak gereja dengan hukum-hukum legalistik. Berbicara tentang persepuluhan. Kalau nggak ngasih persepuluhan, bla 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 bla. Saya kasih gambaran dulu, saudaraku. Yang benar adalah seharusnya adalah kita mengikuti Injil Kristus. Dengar saudaraku, kalau kita di dalam Injil Kristus, kalau kita percaya kita sudah menerima pengampunan dari Kristus yang sempurna, ya, maka segala perbuatan baik kita bukan untuk supaya kita diselamatkan atau diberkati. Amin. Tapi kita berbuat kebaikan, termasuk persembahan kita, termasuk persepuluhan kita. Itu karena kita mau membalas kebaikan dan kasih Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Jadi nggak perlu lagi diperdebatkan. Saudara cari-cari lagi pembelaan di mana-mana. Oh, ada pendeta yang ngomong begini, pendeta yang ngomong begitu. Dengar baik-baik. Kalau Anda merasa kasih Tuhan itu sempurna dalam hidupmu, kalau Anda merasa hidupmu sudah diberkati oleh Tuhan, saya percaya dari hati nurani Anda akan memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ini yang benar, saudaraku. Jadi dorongannya itu bukan karena hawa takut. Enggak kasih persepuluhan, godam Allah akan memukul hidupmu dan pagar perlindunganmu akan dicabut dan engkau akan diserang oleh belalang pelahap. Takut. Jangan kasih persepuluhan. Atau di drive oleh apa? Kayak main judi. Berilah persepuluhan, maka tingkap-tingkap lagi akan dibukakan. Dan engkau akan dicurahkan sampai luber di pangkuanmu. Haleluya, saya kasih 10.000, besok dapat 1 juta. Emangnya gambling apa? Amin, saudara bisa nangkap? Jadi yang benar Anda didrive oleh Injil yang sempurna, yaitu Injil Kristus. Dan yang kedua, orang jahat. Apa itu orang jahat? Orang jahat ini adalah orang dari luar yang menentang kemajuan firman Tuhan, bahkan berusaha untuk membinasakan para murid. Ya, tetapi orang-orang Yahudi yang menjadi iri hati dengan dibantu oleh para penjahat di antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Itulah orang-orang jahat. Dan saya mau kasih tahu Pak Bu, berdoalah terus agar pekebaran Injil tetap berkembang. Karena kenapa? Orang jahat tetap bekerja maksimal. Saya mau ngomong dengan terang-terangan. Orang jahat tetap bekerja dengan maksimal. Mereka nggak pernah senang melihat kurva grab dari orang Kristen naik di berbagai daerah di Indonesia. Apalagi sejak ada Edis TV itu. Serius, saya ngomong serius. Berdoa. Amin. Sebagai kesimpulan, pelayanan strategis adalah berdoa bagi para pemimpin rohani. Amin. Anda semua mau melayani dalam pelayanan strategis, yaitu berdoa bagi para pemimpin, berdoalah dengan segenap hati. Dan penting bagi sasaran doa, berdoa sangat penting karena sasaran doa kita adalah figur strategis dalam gereja. Berdoa sangat penting karena memiliki target strategis, yaitu firman Allah beroleh kemajuan dan dimuliakan. Seperti yang telah terjadi pada jemaat mula. Bahkan yang ketiga, berdoalah sebab berdoa sangat penting agar para pemimpin rohani terlepas dari pengacau dan orang jahat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bangkit beri bersama-sama. Main musiknya, silakan. Haleluya. Oh, harus masuk dari samping ya. Pembicara doang kalau gitu yang bypass tadi ya. Yuk kita nyanyi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus
tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa semua kami dapat melakukan pelayanan strategis, yaitu kami berdoa bagi para pemimpin rohani. Sebab doa kami itu punya sasaran, yaitu kepada figur-figur strategis dalam gereja ini Tuhan. Kau memberkati figur-figur strategis gereja ini Tuhan. Dan kami berdoa biar target-target strategis dapat terpenuhi, dapat tercapai, yaitu firman Allah beroleh kemajuan dan dimuliakan. Sama seperti terjadi pada gereja mula-mula, jemaat gereja mula-mula, itu pun bisa terjadi pada jemaat Katarizo Tampur Skagah. Firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Bahkan berdoa bagi kami sangat penting bagi para pemimpin rohani, agar pelayanan pekerjaan Tuhan, para pemimpin rohani terlepas dari pengacau dan orang-orang jahat. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan, tapi hamba percaya firman ini bukan saja berlalu begitu saja. Firman ini menjadi rema pada hati jemaat-Mu, sehingga kami boleh melayani dalam pelayanan strategis, berdoa bagi gereja ini, berdoa bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di seluruh Indonesia, bagi kemuliaan nama Tuhan. Firman-Mu tersebar, semakin beroleh kemajuan, dan Tuhan Yesus yang dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap untuk jadi pelaku firman Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Rizwinata, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa membawa persembahan menggunakan amplop, bisa maju ke depan untuk mengisi di kotak kiri dan sebelah kanan, dan juga bisa memberikan persembahan melalui QRIS yang ada di bangku depan Bapak Ibu Saudara. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebenarnya kami ingin bawa persembahan yang terbaik untuk-Mu, biar persembahan ini hanya untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, oh aku bernyanyi bahagia.
Shalom Jemaat GBI Katarizo. Warta Jemaat Minggu tanggal 25 Januari 2026. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katarizo atau melalui QR Code yang sudah disediakan. Ibadah terobosan doa dan puasa. Setiap hari Rabu, pukul 19.30 malam di gereja. Info ibadah Komsel. Komsel Poris Indah. Diadakan pada hari Kamis, tanggal 5 Februari, pukul 19.30 malam, di rumah Ibu Rehmalem. Komsel Poris Gaga. Diadakan pada hari Jumat, tanggal 6 Februari, pukul 19.30 malam di gereja. Komsel Agape. Diadakan pada hari Jumat, tanggal 30 Januari, pukul 19.30 malam, di rumah keluarga Ibu Yunangsi. DKP, doa komitmen pelayan. Bagi pelayan-pelayan Tuhan, mari bergabung dalam ibadah DKP pada hari Sabtu, tanggal 31 Januari pukul 5.30 pagi di gereja. Ibadah WBI diadakan pada hari Sabtu, minggu pertama dan ketiga, pukul 15.30 di gereja. Ibadah kompak diadakan pada hari Sabtu, tanggal 31 Januari pukul 19 malam di gereja. Ibadah Katarizo Kids. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu, pukul 9.30 pagi di gereja. Mengundang anak-anak muda bertumbuh dan bergabung dalam komunitas ini. Ibadah KAG setiap hari Sabtu, pukul 18 di gereja. Ibadah KM2 diadakan 1 bulan sekali, setiap hari Sabtu pukul 17. Ibadah akan dimulai di bulan Februari. Ibadah Raya Minggu JBI Katarizo diadakan 2 kali pada pukul 7 pagi dan pukul 9.30 pagi. Ibadah Raya, tanggal 1 Februari 2026. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Dr. Haryanto Winata. Ibadah disertai perjamuan kudus. Baptisan Selam, diinfokan bagi jemaat yang rindu dibaptis dan bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, dapat mendaftar dan mengisi form ke sekretariat. Bagi jemaat yang terpanggil melayani sebagai singer, usher, pemusik dan tim besuk, dapat mendaftar ke sekretariat. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kontak-kontak yang ada. Terima kasih untuk semua pelayan yang telah melayani. Demikian warta minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Iya, puji Tuhan. Boleh katakan shalom jemaat Tuhan. Shalom. Saudara diberkati pagi hari ini. Amin. Amin. Ya, kita perlu menjadi pribadi-pribadi yang terus berdoa buat gereja kita, buat pemimpin-pemimpin gereja, juga termasuk berdoa buat bangsa kita ya. Kita sudah belajar hari ini apa yang dinyatakan firman Tuhan. Dan satu informasi saudaraku buat para pria-pria. Mana para pria? 1, 2, 3. Ya, Kompak Reborn. Ada sesuatu yang baru yang akan terjadi dalam kegerakan para pria-pria Katarizo. Ya, namanya tetap kompak tapi namanya dirubah. Komunitas pria Katarizo, ya. Reborn. Reborn lahir lagi gitu ya. Jadi sekali lagi saudaraku, kami mengundang para pria-pria. Mari bergabung di dalam ibadah pria. Supaya kita berkomunitas dan kita membangun kehidupan para pria yang menjadi pria-pria yang hidup diberkati oleh Tuhan. Ya, hari Sabtu ini jangan lupa. Tanggal berapa? 31 ya. Iya. Jam 7 malam ya, jamnya dirubah saudaraku ya. Merubah dari jam sakralnya orang-orang Poris Gaga ya. Tidak jam 7.30 tapi jam 7 malam, jam 19 malam. Kita berkumpul di gereja ya. Oleh karena itu ibadah para pemuda remaja ya, ibadah youth dipindahkan ke atas. Kompak pakai di bawah. Karena kompak selesai ibadah ada ramah tamah. Perlu lobby untuk taruh makanan. Sorry pemuda remaja, Anda di atas saja nikmati. Oke. Itu saja saudaraku, saya pikir yang perlu ditekankan. Oh ya, satu lagi, DKP, jangan lupa saudaraku ya, hari Sabtu ini kita ada doa komitmen pelayan. Bagi para pelayan-pelayan diwajibkan untuk ikut serta di dalam doa komitmen pelayan.
Baik, kita akan akhiri ibadah kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyatakan pujian, kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Di akhir acara ibadah kami saat pagi hari ini Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur sebab Tuhan hadir bersemayam di atas pujian penyembahan kami. Engkau yang hadir melawat dan memberkati setiap kami yang rindu mencari wajah Tuhan. Kami percaya ketika kami tinggalkan ruangan ini berbeda saat kami datang, sebab Tuhan sudah melawat dan memberkati kami. Kami bersyukur buat pagi ini dalam ibadah kami juga kami sudah terima kebenaran firman-Mu. Satu didikan, nasihat, pengajaran untuk kami berdoa bagi para pemimpin-pemimpin gereja kami. Sebab kami tahu mereka lah yang menjadi target sasaran panah iblis. Iblis bekerja siang dan malam seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari celah untuk menghancurkan para pemimpin-pemimpin Kristen, para pemimpin-pemimpin gereja. Karena itu kami perlu berdoa. Bahkan kami perlu berdoa supaya terjadi kemajuan di dalam pemberitaan Injil Tuhan, pelayanan gereja Tuhan. Terjadi kemajuan jemaat Tuhan dalam pertumbuhan secara rohani maupun secara kuantitas jemaat. Kami perlu berdoa, terus berdoa sebab kami tahu di luar sana ada banyak orang-orang jahat yang tidak senang akan gereja Tuhan berkembang, yang tidak senang akan adanya pertumbuhan kekristenan, adanya pertobatan dan banyaknya orang yang datang kepada Tuhan. Karena itu kami perlu terus berdoa, memberkati hamba-Mu Tuhan. Bapak Heri Swinata Tuhan urapi dan Tuhan pakai terus jadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan secara kusmari Engkau memberkati dengan berkat yang sama buat semua para pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan pagi hari ini. Tidak terkecuali kami percaya berkat anugerah Allah berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Apapun yang kami kerjakan untuk Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat gereja kami. Kami percaya Tuhan yang terus tuntun pekerjaan-Mu di tempat ini, semakin hari semakin memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami rindukan tempat ini menjadi pusat pemberitaan Injil Kristus. Tempat ini boleh menjadi satu wadah yang besar untuk menjangkau banyak jiwa, khususnya di daerah Poris dan Cipondo, Batu Ceper, Kecamatan Cipondo di tempat ini. Bahkan Tuhan kami percaya kota Tangerang boleh dilawat oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap para pemimpin-pemimpin gereja boleh melayani dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan buat kelengkapan gereja kami Tuhan, buat lift, buat lighting, mau juga untuk peredam suara maupun juga untuk sound system dan yang lain-lainnya, yang banyak hal yang masih perlu ditambahkan di gereja ini. Kami menyerahkan semua dalam pimpinan Tuhan dan berkat Tuhan. Tuhan yang menyatakan anugerah-Mu,
kasih-Mu Tuhan, sehingga segala sesuatu khususnya untuk lift yang dibutuhkan sekali buat para lansia, kami percaya Tuhan yang mengadakannya buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menyerahkan bangsa negara kami Indonesia dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan, memohon anugerah-Mu. Kalau di masa-masa hari-hari ini, minggu-minggu ini Tuhan, cuaca yang begitu ekstrim terjadi di daerah Jabodetabek. Bagaimana Tuhan yang terjadi hari-hari ini khususnya di Tangerang Raya Tuhan. Banjir besar melanda. Begitu banyak rumah-rumah jemaat Tuhan yang tenggelam. Ada begitu banyak gereja-gereja Tuhan yang tidak bisa melaksanakan ibadah karena keadaan banjir dan keadaan cuaca yang tidak baik. Kami mohon anugerah-Mu, kami mohon berkat-Mu Tuhan. Bagi bangsa kami, bagi daerah kami, bagi Indonesia Tuhan. Biarlah kasih-Mu tercurah. Tuhan, berkati Indonesia, berkati cuaca di Indonesia, kendalikan Tuhan. Kami percaya sekalipun menurut BMKG, sekalipun menurut ramalan cuaca terjadi sesuatu yang ekstrim, tetapi Engkau yang pegang kendali, Engkau yang memberkati cuaca di Indonesia, di dalam nama Yesus. Engkau memberkati juga pemerintahan kami, supaya mereka cepat tanggap, dapat memberikan solusi, memberikan sebuah bantuan yang terjadi saat-saat ini Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan daerah, Tuhan berkati dengan hikmat kemampuan, supaya mereka boleh bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, bahkan seluruh jajaran ke bawah, pemerintahan daerah, bahkan juga seluruh aparat penegak hukum. Berikan kepada mereka Tuhan hati yang takut akan Tuhan, supaya mereka bekerja membawa hal yang baik, sejahtera bagi Indonesia, satu pertumbuhan, satu perkembangan yang baik bagi bangsa ini. Di tengah-tengah resesi ekonomi global dunia, kami hanya bisa berseru kepadamu Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu. Engkau yang pegang kendali di dalam dunia ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu berdoa, memohon anugerah-Mu. Kalau harga emas semakin menjulang tinggi, dolar semakin tinggi, kami mohon Tuhan, Tuhan kendalikan semua yang terjadi, khususnya di Indonesia. Tuhan tolong supaya ekonomi makro Indonesia tetap dapat stabil dan tetap terjaga. Tuhan memberkati pemerintahan kami khusus di bidang ekonomi, supaya dapat mengendalikan keadaan, supaya tetap baik adanya. Taruh hikmat-Mu, kemampuan-Mu Tuhan. Tuhan berkati Indonesia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih bahkan buat setiap kami percaya. Apa yang menjadi usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami, apapun yang kami kerjakan dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan yang selalu menyertai kami. Tangan-Mu yang selalu memberkati hidup kami. Karena itu biarlah Tuhan, Engkau memberikan keberhasilan dan keberuntungan dalam setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, apa yang kami lakukan dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan berlimpah-limpah. Jemaat-Mu di GBK Tariso tidak ada yang hidup kesusahan, tidak ada yang hidup kekurangan. Semua diberkati. Bahkan kami percaya Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang menjadi hal-hal yang kami perlukan, Tuhan yang mengadakan, yang mencukupkan buat kami. Tuhan buka jalan dalam setiap pergumulan kami. Perlindungan-Mu menjaga hidup kami. Kasih setia-Mu menyertai kami. Dimanapun kami berada, Tuhan selalu menyertai, membungkus kami dalam perlindungan-Mu. Bahkan kami percaya ada damai sejahtera, ada sukacita Tuhan, berlimpah-limpah turun dalam hidup kami. Terimpartasi di tengah-tengah keluarga kami, menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Karena itu mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala anugerah dan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin, menolong, memberkati kehidupan kita semua. Mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Semua kita yang percaya diberkati, bersama-sama kita katakan amin.